Hai teman-teman semuanya, selamat hari Minggu, selamat pagi. Senang banget pagi ini kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi. Kita bisa mendengar firman Tuhan lagi. Teman-teman udah siap belum sih buat dengerin firman Tuhan, buat ketemu lagi nih sama cerita-ceritanya Tuhan Yesus, sama cerita murid-murid Tuhan Yesus. Teman-teman udah siap juga belum sih buat nyanyi dan buka suara buat Tuhan Yesus? Udah siap? Sama nih, kalian juga udah siap banget. Sebelum kita mulai untuk memuji memuliakan nama Tuhan, ada baiknya seperti biasa kita kita berdoa pembuka. Kita berdoa Bapa kami. Adik-adik lipat tangannya, adik-adik tutup matanya. Kita mau bersatu dan berdoa buat Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, setelah ini kita mau nyanyi nih buat Tuhan Yesus, lagu pertama kita. Adik-adik udah siap kan? Ayo kita nyanyi. 1, 2. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik udah kekumpul belum nih semangatnya? Udah makin semangat gak sih buat denger firman Tuhan, buat nyanyi lagi buat Tuhan? Udah dong ya. Kalau belum, tenang aja. Setelah ini kita akan semangatin lagi diri kita. Kita akan nyanyi lagi buat Tuhan Yesus. Jadi adik-adik tenang aja, karena setelah ini kita mau nyanyi satu lagu lagi. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya teman-teman semua kita lipat tangan kita lagi. Kita mau ngomong lagi sama Tuhan Yesus. Kita mau benar-benar bersyukur untuk pagi yang indah ini. Oke, teman-teman lipat tangannya. Kita satukan hati kita. Kita tutup mata lagi. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus, makasih ya pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk mendengar firman-Mu dalam sekolah minggu Gemi Zaitun. Tuhan, kiranya Engkau mau melindungi kami, Kau memberkati kami, Kau terus bersama-sama dengan kami sepanjang kelas kami. Sebentar kami mau pisah kelas, kiranya Tuhan juga mau bersama-sama dengan kami. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu atas satu minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat kami sayang. Haleluya, amin. Oke, setelah ini kita akan nyanyi satu lagu lagi, lagu terakhir. Setelah itu kita akan pisah kelas. Oke, selamat hari Minggu teman-teman semua. Ada satu sobatku
Shalom adik-adik kelas Batita Balita yang kakak kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya adik-adik? Puji Tuhan, adik-adik semua dalam keadaan sehat dan di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Namun jangan sedih bagi adik-adik yang saat ini sedang sakit, nanti kita akan doakan. Dan di pagi hari ini, kakak bersama guru-guru sekolah minggu yang lain sangat senang boleh berjumpa dengan adik-adik dalam ibadah sekolah minggu secara online. Pagi hari ini kita juga akan belajar tentang cerita Alkitab yang berjudul Bayi Musa. Cerita Alkitab ini nanti kita akan saksikan dalam tayangan video. Namun sebelumnya adik-adik, kakak minta adik-adik semua duduk dengan rapi karena kita akan berdoa dulu. Ambil sikap berdoa, lipat tangannya. Bagaimana sikap berdoa yang benar? Ya, lipat tangan, duduk yang rapi, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Di pagi hari ini kami bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan selalu dalam kehidupan kami masing-masing, adik-adik kelas Batita Balita bersama dengan mama, papa, dan semua keluarga. Dan Tuhan, terima kasih juga di pagi hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami dalam ibadah sekolah minggu. Dan sebentar Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan tentang bayi Musa. Kiranya Tuhan berkati Kak Benaf yang akan mengajarkan firman-Mu, dan berkati juga kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, agar firman itu boleh kami ingat, boleh kami mengerti. Dan biarlah juga Tuhanlah yang memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami kepadamu Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita saksikan video cerita Alkitab tentang bayi Musa. Yuk adik-adik, kita saksikan. Komik Alkitab Anak. Bayi Musa, sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 12. Setelah Yusuf meninggal, orang Israel masih tinggal di tanah Mesir. Mereka bertambah banyak. Fir'aun adalah raja Mesir. Dia menjadi takut jika nanti orang Israel menguasai tanah Mesir. Fir'aun memerintahkan untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel. Kemudian semua ibu orang Israel menjadi takut. Tetapi ibu Yohebed menyembunyikan bayinya. Ibu Yohebed menaruh bayi itu ke keranjang dan menaruhnya di tepi sungai. Miriam adalah kakak dari bayi itu. Miriam mengikuti kemana perginya bayi itu. Tiba-tiba, putri Fir'aun melihat bayi itu. Dia merasa kasihan karena bayinya menangis. Lalu Miriam mendekati putri Fir'aun dan mengatakan ada ibu yang mau merawatnya. Miriam memanggil ibu Yohebed, tapi putri Fir'aun tidak tahu jika dia ibu bayi itu. Putri Fir'aun memberikan uang agar bayi itu dirawat oleh ibu Yohebed. Akhirnya bayi itu tidak jadi ditangkap. Bayi itu selamat.
Ketika bayi itu telah besar, ibu Yohebed menyerahkannya kepada putri Firaun. Putri Firaun memberi nama anaknya, yaitu Musa, artinya ditarik dari air. Ayat hafalan. Tuhan adalah penolongku. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 6. Bagaimana adik-adik video cerita Alkitab yang tadi adik-adik sudah tonton? Apa sih yang mau kita pelajari tentang cerita bayi Musa? Jadi adik-adik, cerita bayi Musa yang sudah tadi adik-adik tonton melalui video mau mengajarkan kepada kita semua, baik kakak maupun adik-adik semua yang ada di rumah, bahwa Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan melindungi kita. Apa sih menjaga dan melindungi itu? Maksudnya bahwa di saat adik-adik sedang sakit, Tuhan pasti memberikan kesembuhan. Di saat adik-adik sedang lapar, Tuhan memberi berkat berupa makanan melalui mama papa. Terus di saat adik-adik sedang merasa sendiri, ingat adik-adik, ada Tuhan Yesus yang senantiasa melindungi. Jadi adik-adik tidak perlu takut. Baik itu takut akan gelap, baik itu juga takut kelaparan, ya kan? Atau takut tidak disayang orang tua. Tidak mungkin adik-adik. Orang tua adik-adik, baik mama, baik papa, sangat menyayangi adik-adik. Seperti Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik. Jadi, mulai dari sekarang, adik-adik tetap percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan melindungi adik-adik semua, termasuk juga kakak. Dan kita tetap harus rajin untuk berdoa serta baca Alkitab supaya kita selalu diberkati. Oke adik-adik? Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kelas Batita Balita di pagi hari ini, kakak mengajak adik-adik kembali untuk ambil sikap berdoa, duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami boleh belajar tentang bagaimana Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut akan gelap ataupun ketakutan hal lainnya Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, di minggu yang akan kami jalani, kami mohon Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami, baik dalam aktivitas kami bermain, baik juga dalam kehidupan kami bersama dengan mama, papa, kakak, adik, abang, oma, opa, serta semua anggota keluarga kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, bagi teman-teman kami yang sakit, Tuhan juga memberikan kesembuhan. Yang sedang sedih, Tuhan juga yang memberikan penghiburan, maupun dengan berbagai kondisi yang kami alami Tuhan. Kami yakin Tuhan tetap ada bersama dengan kami.
Dan biarlah juga Tuhan di minggu depan Tuhan juga boleh kumpulkan kami kembali dalam ibadah sekolah minggu secara online, bertemu dengan teman-teman kami, bertemu dengan kakak-kakak guru sekolah minggu untuk kembali memuji memuliakan nama Tuhan, untuk kami kembali belajar firman Tuhan. Inilah doa dan kepadamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kelas Batita Balita di pagi hari ini. Sampai bertemu di minggu depan bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu atau guru-guru sekolah minggu yang lain. Dan kakak mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik, sampai jumpa. Adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu ya. Kak Eca berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini Kak Eca akan mengajarkan kelas kecil dan kelas besar. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih karena Engkau sudah boleh kumpulkan kami. Walaupun kami tahu kami hanya via YouTube, tapi kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman-Mu, dan boleh berkati adik-adik yang boleh mendengarkan, sehingga mereka dapat mengerti apa yang boleh hamba-Mu ajarkan. Hamba-Mu minta dan mohon kepadamu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, pembelajaran hari ini akan Kak Eca ambil dari Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Kak Eca akan memberi judul Tuhan Yesus menyertai. Kak Eca akan tulis judulnya dan ayat Alkitabnya di atas sini ya. Nah, pembelajaran dari ayat ini Kak Eca mengambil bahwa Tuhan Yesus menyertai bangsa-bangsa Israel yang hidup di Mesir adik-adik. Karena populasi mereka makin banyak, bangsa Mesir atau Raja Mesir itu takut mereka memberontak kepada Raja Mesir. Nah, akhirnya Raja Mesir mengutus bidan-bidan yang biasa untuk membantu ibu-ibu melahirkan untuk mengeluarkan anak-anaknya, bahwa kalau anak yang laki-laki itu harus dibunuh, tapi kalau anak yang perempuan itu boleh diselamatkan. Nah, tapi bidan-bidan ini yang bernama Safir dan Pua, dia luar biasa menaati perintah Allah. Jadi mereka nggak mau melakukan itu. Mereka membantu melahirkan ibu-ibu Israel, tapi mereka nggak membunuh anak-anak itu, anak-anak laki maupun anak-anak yang perempuan, karena mereka tahu bahwa itu dilarang oleh Tuhan Yesus. Lihat adik-adik, Tuhan Yesus memberikan orang-orang atau ibu-ibu bidan yang begitu baik, yang melawan atau gak mau mendengarkan perintah dari Raja Mesir yang jahat, yang menyuruh mereka untuk membunuh. Nah adik-adik, terkadang kita khawatir kalau misalnya kita takut Tuhan Yesus gak menyertai, tapi adik-adik, Tuhan Yesus selalu menyertai kita di dalam kondisi apapun. Bahkan dalam contohnya adik-adik misalnya khawatir Tuhan Yesus nggak menyertai adik di dalam pembelajaran, tapi adik-adik tahu kalau misalnya adik-adik di sekolah pun ada guru yang membantu adik-adik untuk menyelesaikan masalah-masalah kayak yang adik-adik nggak ngerti, pekerjaan rumah pun pasti kalau di rumah papa atau mama, oma atau opa pasti bantukan. Nah sama seperti Tuhan Yesus yang membantu atau menyertai selalu bangsa Israel, yang pada saat itu anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu Israel akan dibunuh. Jadi adik-adik jangan khawatir, tetapi yakin dan percaya Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita dimanapun kita berada, seperti bangsa-bangsa Israel yang selalu disertai dan selalu dilindungi sama Tuhan Yesus. Seperti kita sama juga anak-anaknya Tuhan Yesus, pasti kita akan selalu dilindungi, disertai di dalam segala hal. Bahkan Kak Eca pun selalu yakin dan percaya di dalam perjalanan dari kantor Kak Eca, dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah, dan dalam pekerjaan Kak Eca pun Tuhan Yesus selalu menyertai kita, asal kita selalu andalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita ya adik-adik. Kak Eca yakin dan percaya adik-adik juga akan selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Nah adik-adik dan selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada di samping, kiri, kanan, depan kita. Dia akan selalu menjadi tameng kehidupan kita.
Nah, sampai di sini adik-adik cerita Kak Eca berharap adik-adik dapat mengerti dan Kak Eca berharap adik-adik juga mampu menerapkannya dalam kehidupan adik-adik masing-masing. Nah, Kak Eca akan tutup ibadah hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah selalu menyertai kami. Kami yakin dan percaya Engkau boleh menyertai adik-adik ini di masa-masa pandemi ini. Bersama kedua orang tua mereka, bersama opa oma mereka. Jaga mereka selalu Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka. Engkau boleh bimbing dan pimpin mereka selalu. Hamba meminta dan memohon kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik yang sudah boleh menonton dan mendengarkan. Sampai jumpa dan selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bergabung dalam ibadah sekolah minggu kita pada minggu hari ini, khususnya bagi kelas pra remaja dan remaja. Walaupun kita masih dalam kondisi pandemi dan kita masih bertemu dalam melalui via YouTube, tapi kita sama-sama bersyukur bahwa Tuhan telah menyertai kita sepanjang 1 minggu yang lalu, sehingga pada hari Minggu ini kita kembali boleh bersama-sama beribadah dan boleh sama-sama siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan berterima kasih atas seluruh penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak-Mu boleh melewati 1 minggu yang lalu dan kami boleh kembali berkumpul bersama melalui via YouTube ini. Walaupun kami terbatas ruang dan waktu, tapi kami tahu bahwa hati kami bersatu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami siap akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat yang berasal daripada Engkau, sehingga setiap firman yang akan disampaikan boleh anak-anak-Mu mengerti Tuhan, dan sehingga mereka boleh tumbuh dalam pengenalan dan takut akan Engkau. Berkati juga hamba yang akan memberitakan firman-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba adalah sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkata-katalah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan kita pada minggu hari ini diambil dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ke-38. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ke-38. Saya akan membacakan untuk adik-adik. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi engkau.
Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah malu pun ditutup dan dihapus. Pasti kita semua pernah yang namanya merasakan rasa malu. Rasa malu adalah perasaan diri tidak layak atau rasa tidak enak hati, atau merasa hina atau merasa rendah karena kita telah berbuat sesuatu yang kurang baik ataupun suatu kesalahan yang merugikan diri kita sendiri atau bahkan merugikan orang lain di sekitar kita. Rasa malu menurut Carl Schneider terdapat 2 jenis rasa malu, yaitu rasa malu yang terkait kehidupan seseorang atau disgrace shame, dan rasa malu yang terkait dengan kesopanan atau kepantasan atau discretionary shame. Menurut Carl Schneider, rasa malu karena kehinaan menimbulkan rasa sakit, tidak utuh, hidup terasa hancur, dan karena membuat kita merasa hina, membuat kita merasa rendah di dalam kehidupan seseorang. Akibatnya akan muncul rasa tidak percaya diri, mulai menutup diri dari pergaulan-pergaulan. Bahkan ada yang sampai bunuh diri. Pemulihan rasa malu karena merasa diri hina akan dapat terjadi jika kita menyadari jika kita memiliki kesadaran diri untuk pulih dan memiliki kesadaran bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan, tetapi juga dapat bangkit dari kesalahannya. Selain itu, kita juga harus menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi kita, termasuk meskipun kita di mata dunia kita terlihat hina, terlihat tidak layak, tetapi di mata Tuhan kita sangat berharga. Kakak akan membacakan sebuah ilustrasi. Inilah kisah Edward dan teman-temannya yang berjuang mengatasi rasa malu. Karena kesalahan yang mereka perbuat, Edward dan teman-teman sekelasnya yang diajar oleh Ibu Eti, guru bahasa Inggris yang masih muda. Mereka merasa bahwa Ibu Eti tidak cocok mengajar di kelas sebab bagi mereka, Ibu Eti itu masih baru, belum punya banyak pengalaman. Karena jika Ibu Eti mengajar di kelas, mereka sering melakukan hal-hal yang membuat Ibu Eti terganggu. Dengan cara itu mereka berharap Ibu Eti tidak betah mengajar di kelas dan diganti guru yang lain. Mereka melakukan semua itu hingga pertengahan semester. Di pertengahan semester ada tes tengah semester. Edward dan teman-teman sekelasnya ikut tes tengah semester. Setelah usai tes, mereka semua terkejut karena kelas itu tidak ada satupun anak yang mendapat nilai bagus. Nilai mereka di bawah rata-rata. Kejadian itu membuat Edward dan teman-teman sekelasnya merasa malu. Sekarang mereka sedang berjuang menutupi rasa malu dengan belajar lebih sungguh dan menghormati Ibu Eti, guru mereka. Dari ilustrasi tersebut, kakak mau menyampaikan bahwa malu adalah keadaan yang dapat dialami oleh setiap orang. Dalam keadaan yang terbatas, rasa malu adalah hal yang wajar, normal, dan tidak akan mengganggu. Namun, bila rasa malu itu berlebihan, menghambat
akan menghambat kita untuk maju dan berkembang dan menghambat relasi kita dengan orang lain. Seperti apa rasa malu yang akan menghambat itu? Itu seperti malu berbicara di depan umum, atau malu berbicara dengan orang lain, atau malu ketika, atau malu dan sehingga kita menolak ketika kita ditunjuk untuk menjadi perwakilan kelas, atau ditunjuk untuk ikut dalam memeriahkan acara di gereja, atau ikut berpartisipasi dalam pelayanan di gereja. Nah, itu adalah contoh malu yang dapat menghambat kehidupan seseorang dalam berelasi dengan sesama. Secara psikologis, ciri-ciri orang yang malu tampak dalam perilaku seperti menghindar dari kontak mata, tidak mau melakukan apa-apa, terkadang memperlihatkan perilaku mengamuk, atau contohnya dilakukan untuk melepaskan kecemasan. Jadi ketika ada yang meminta dia untuk menunjuk dia untuk menjadi ikut berpartisipasi dalam sebuah acara, dia akan mengamuk karena dia merasa malu sebenarnya. Jadi untuk menutupi kecemasannya itu, maka dia melakukan hal-hal seperti marah-marah atau ngamuk. Tidak banyak bicara atau menjawab secukupnya saja. Tidak mau mengikuti kegiatan-kegiatan di kelas, gereja, ruang publik. Tidak mau meminta pertolongan atau bertanya pada orang yang tidak dikenal. Mengalami demam panggung. Demam panggung itu seperti pipi merah, tangan berkeringat, bibir terasa kering, atau pada saat-saat tertentu mungkin merasa jantung berdebar. Biasanya seperti itu kadang-kadang ketika kita merasa malu. Menggunakan alasan sakit agar tidak berhubungan dengan orang lain. Mengalami psikotomatis, merasa tidak ada yang menyukainya. Mengatasi rasa malu bukan berarti tidak tahu malu. Di sini kita bisa melihat bahwa Maria mengatasi rasa malu dalam dirinya dengan menerima dirinya apa adanya dan mau membuka diri dengan sesamanya. Apalagi ia yakin bahwa dirinya adalah seorang yang dikasihi dan disertai Allah. Dari pembacaan perikop yang telah kita baca tadi, bahwa Maria setelah bertunangan dengan Yusuf, dan menurut kebiasaan orang Yahudi pada saat itu, pertunangan berlangsung selama 1 tahun. Pertunangan merupakan ikatan yang hampir sama dengan pernikahan, kecuali dalam hubungan seksual. Dalam masa pertunangan antara Yusuf dan Maria itu, tiba-tiba malaikat Gabriel datang menjumpai Maria. Dalam perjumpaan Gabriel dengan Maria, diawali dengan salam. Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Sehingga Maria terkejut dengan sapaan yang disampaikan oleh Gabriel tersebut. Siapakah ia sehingga Allah berkenan kepadanya dan menjadikannya perempuan yang diberkati? Itu pertanyaan Maria dalam dirinya. Melihat kekagetan itu, Gabriel menyampaikan maksud dan tujuannya datang kepada Maria. Gabriel menegaskan agar Maria tidak perlu takut sebab ia beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Setelah berkata demikian, maka Gabriel menyampaikan kepada Maria bahwa ia akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki yang nantinya akan diberi nama Yesus. Anak itu akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Perkataan malaikat itu membuat Maria terkejut dan menjadi takut. Karena takut jangan-jangan Yusuf akan menceraikan dia, akan menceraikan pertunangannya. Dan jika demikian, ia akan menjadi seorang yang sangat malu. Sebab pemutusan pertunangan akan menjadi aib tersendiri bagi seorang perempuan.
Karena itu Maria bertanya, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Pertanyaan Maria yang diliputi dengan rasa takut dan malu itu dijawab Gabriel, yang menegaskan bahwa sesungguhnya Maria tidak mengandung dari buah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, tetapi Maria hamil karena Roh Kudus turun atasnya dan kuasa Allah yang Maha Tinggi menaunginya. Jawaban itu membuat Maria mampu menerima keberadaan dirinya dan menerima penyataan Allah melalui Gabriel. Roh Kudus akan turun kepadanya. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaunginya sehingga anak yang dilahirkannya akan disebut kudus, anak Allah. Agar Maria semakin yakin bahwa kandungannya saat ini adalah buah kerja Roh Kudus, Gabriel memberi kabar yang mengejutkan. Sesungguhnya Elisabet, saudaranya, juga sedang mengandung. Pada saat malaikat mengunjungi Maria, kandungannya sudah 6 bulan. Berita itu aneh, sebab Elisabet sudah tua. Menurut ukuran medis, ia tidak mungkin dapat mengandung. Orang-orang menyebut dia sebagai perempuan mandul. Tetapi campur tangan Allah kepada Elisabet lah yang membuatnya bisa mengandung, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Penjelasan yang diberikan oleh Gabriel membuat Maria mampu menyembuhkan rasa malunya. Perasaan aib yang akan dialaminya karena kehamilan itu hilang dalam dirinya. Ia menerima semua hal yang harus dialaminya. Penerimaan diri itu diungkapkan dalam kalimat yang saat ini dijadikan model hidup berserah pada Allah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku perkataanmu itu. Ya, di sini juga dijelaskan bahwa Maria pun merasa malu. Tetapi dia tahu bahwa dia adalah hamba Allah. Dia adalah orang yang berharga di mata Allah. Begitupun juga kita. Kita mungkin pernah melakukan kesalahan, atau kita pernah melakukan hal-hal yang mungkin tidak baik atau tidak terpuji, sehingga membuat kita merasa malu. Tetapi firman Tuhan mau mengatakan bahwa agar kita tidak berlarut-larut dalam rasa malu tersebut, kita juga harus berdamai dengan diri kita sendiri, bahwa kita juga harus percaya bahwa kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Meskipun orang-orang di sekeliling kita, di sekitar kita merasa kita hina karena kita telah melakukan kesalahan, tapi percaya bahwa di mata Tuhan kita adalah anak-anaknya yang berharga di matanya. Sehingga hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menerima diri kita, bangkit kembali, dan memaafkan orang-orang di sekitar kita yang mungkin sudah menghina kita, dan percaya bahwa kita akan jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya, dan kita tidak akan lagi melakukan kesalahan yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Begitu kita di sini kita belajar bahwa kita harus bisa menerima kekurangan diri kita. Kita juga harus bisa kita tidak perlu merasa malu jika ada hal-hal yang mungkin kurang dalam diri kita. Bahwa kita harus percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah duta kerajaan surga. Dimanapun kita berada, kita adalah kitab yang terbuka, kita adalah khotbah yang dilihat oleh setiap orang. Jadi sehingga dimanapun kita berada, kita harus menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Karena itu, kakak mau mengingatkan kepada adik-adik untuk selalu bersandar kepada Tuhan, untuk selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita dan berserah kepadanya, sehingga kita tahu bahwa dasar kehidupan kita, harapan kita hanya di dalam Tuhan. Sehingga ketika orang lain
menghakimi kita, ketika orang lain menjatuhkan kita, kita tahu bahwa kita mempunyai Tuhan yang amat sangat mengasihi kita, yang merasa bahwa kita sangat berharga di matanya. Jadi sehingga hal tersebut tidak akan membuat kita menjadi minder untuk hidup bergaul bersosial dengan di sekeliling kita. Tetapi ketika di sini juga mau diingatkan bahwa ketika kita hidup bersosial dengan lingkungan kita di sekolah ataupun di gereja ataupun dimanapun kita berada, kita harus tetap menunjukkan kasih Tuhan. Kita harus tetap menunjukkan bahwa kita adalah duta kerajaan surga. Jadi setiap orang yang melihat kita akan semakin mengenal Tuhan melalui kita. Ya, begitulah firman Tuhan pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita semua dan kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kita menjadi pribadi-pribadi yang bersinar terang dimanapun kita berada. Walaupun ketika mungkin kita jatuh dalam kesalahan, tapi kita harus tetap kita mohon ampun kepada Tuhan, kita bangkit dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Inilah firman Tuhan sampai pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua dan firman-Nya boleh tetap tinggal di dalam hati dan pikiran kita, bertumbuh dan berbuah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelumnya kita akan kembali menutup ibadah kita pada minggu hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah boleh kami dengar. Kiranya Engkau sertai kami Tuhan, anak-anak-Mu, agar kami tahu bahwa kami adalah pribadi yang berharga di mata Engkau. Sekalipun dunia melihat kami hina, tetapi Engkau selalu memandang kami baik Tuhan. Dan kami tahu bahwa di dalam Engkau ada pengharapan, ada kekuatan, ada penghiburan. Sehingga kami ketika kami melakukan kesalahan, kami tidak berlarut-larut dalam kesalahan kami, tetapi kami boleh bangkit dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, anak-anak-Mu beserta dengan keluarga terkasih, dalam kehidupan bersama orang tua, dalam kehidupan dalam sekolah. Tuhan, kiranya Engkau pimpin dan sertai mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak-Mu yang menjadi teladan bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.